Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya Daniel Onjeli. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Prolegumena, yaitu tentang prinsip-prinsip berteologi. Jadi sebagai seorang teolog harus memiliki prinsip-prinsip ini agar tidak melenceng dari sifat seorang teologi. Puji Tuhan, kita akan masuk kepada prinsip yang pertama, yaitu teologi harus memuliakan Tuhan. Kita bisa lihat ayat referensinya yang terdapat dalam Roma 1 ayat 21 dan 22 ya. Jadi teologi harus memuliakan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita sampaikan, kita tidak boleh melenceng dari perkataan firman ya. Semua harus tentang kemuliaan Tuhan, bukan tentang kemuliaan diri kita sendiri atau tentang kepentingan kita sendiri, tetapi baiklah kita berteologi untuk kepentingan Tuhan agar Tuhan dimuliakan. Prinsip yang kedua adalah teologi harus bersumber dan berdasar pada Alkitab. Kita bisa lihat ayat referensinya dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi kita sebagai teolog, kita tidak boleh memakai pikiran kita sendiri. Boleh kita menggunakan pikiran kita sendiri, tetapi harus berdasarkan kepada apa yang Alkitab katakan atau apa yang Alkitab perintahkan ya. Jadi semua harus berdasar atau berlandaskan pada Alkitab. Prinsip yang ketiga adalah kita harus membangun relasi intim dengan Tuhan ya. Dalam Yesaya 55 ayat 6 di situ dikatakan bahwa kita harus mencari Tuhan ya. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena ini berhubungan dengan Tuhan, jadi baiklah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan agar kita lebih mengenal Tuhan. Agar ketika kita berteolog, kita tidak sembarang untuk mengatakan tentang Tuhan, tapi kita sudah mengenal baik siapa Tuhan kita itu. Puji Tuhan. Yang kelima ya, yang keempat yaitu kita harus berteolog, harus memiliki pikiran yang rohani. Tentu saja ketika kita harus menjadi seorang teolog atau kita berteolog, kita harus memiliki pikiran yang rohani ya, atau pikiran yang tertuju kepada Tuhan ya, karena pengetahuan kita ini terbatas ya. Karena yang kita jangkau ini adalah supra logika atau di atas logika. Jadi kita harus memiliki pikiran rohani dan kita harus lebih dekat lagi pikiran kita dengan Tuhan ya, agar kita bisa menjangkau supra logika ini yang di atas logika kita ya, di atas pikiran kita. Poin yang kelima yaitu untuk mengembangkan teologi ya, kita perlu penyelidikannya. Kita harus cari itu dengan teliti ya, komprehensif dan mendalam. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Kita bisa teliti ya, kita teliti baik-baik apa yang akan tentang teologi ini, kita teliti, kita pelajari secara komprehensif dan mendalam ya, agar kita bisa mengerti sebelum kita berteolog nanti. Poin yang keenam adalah teologi harus berguna bagi kepentingan pelayanan. Tentu saja ini sangat penting ya, kita bisa lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk kepentingan komunitas ya, tapi untuk kepentingan pelayanan Tuhan ya. Kita harus mengupayakan teologi yang praktis atau dapat diterapkan ya, dan juga teologi yang kontekstual atau sesuai dengan kondisi dan keadaan ya, dan juga kontemporer atau sesuai dengan kekinian ya, dan juga komunikatif atau dapat dikomunikasikan ya. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketujuh adalah berteologi harus dalam pimpinan Roh Kudus. Yang paling penting ya, bukan yang lain tadi, bukan tidak penting, tetapi ini yang paling sangat penting ya, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita bisa lihat di situ ya, ayat referensinya bahwa kita harus membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk sebagai penolong kita, untuk mengajar kita, untuk memimpin kita ya. Jadi kita butuh tuntunan dari Roh Kudus untuk kita bisa berteolog. Jadi inilah prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam berteologi. Jadi yang pertama, teologi harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, teologi harus bersumber dan berdasar pada Alkitab. Yang ketiga, kita harus mengembangkan relasi dengan Tuhan. Yang keempat, berteolog harus memiliki pikiran rohani. Yang kelima, kita harus menyelidiki secara teliti, komprehensif dan mendalam. Yang keenam,
teolog harus berguna bagi kepentingan pelayanan. Dan yang ketujuh, berteologi harus dalam pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Saya Daniel Lonsili dari program studi pendidikan agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nyatakan nyata di sini.